Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan SDGs, kami mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Prodi Informatika Angkatan 2022, mengadakan forum group discussion dengan beberapa setara gender yang ada di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Haniza Kurnia dari Prodi Manajemen Informatika Angkatan 2022 kelas B dengan NIM 070 yang bertugas sebagai moderator bersama dua anggota kelompok saya, yakni Salsabila Atifah dengan NIM 054 dan Ilman Nur Hidayah dengan NIM 064. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan sekilas materi tentang kesetaraan gender yang diawali dari pengertian kesetaraan gender. Jadi, kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya sama. Yang mana di sini berarti konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelamin mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ilman Nur Hidayah, kepadanya dipersilahkan. Nah, selanjutnya ada kesetaraan gender dalam konstitusi. Nah, kesetaraan gender ini diatur dalam beberapa perundang-undangan yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang pengesahan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 tentang persamaan pendapatan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nomor 7, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenen Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta undang-undang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penerapan kesetaraan gender di Indonesia. Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan ketimpangan gender yang sangat besar. Berdasarkan laporan dari World Economic Forum pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-87 dengan skor indeks ketimpangan gender sebesar 0,697. Indeks tersebut dinilai berdasarkan beberapa indikator. Yang pertama, kesempatan dan partisipasi ekonomi dengan skor 0,666, yang kedua pencapaian pendidikan dengan skor 0,972, dan yang ketiga kesehatan dan kelangsungan hidup dengan skor 0,970, dan yang keempat pemberdayaan politik dengan skor 0,181. Salah satu indikator yang menunjukkan adanya diskriminasi gender yakni kekerasan berbasis gender atau KBG, masih sering terjadi di masyarakat. Laporan dari Komnas Perempuan 2022 menunjukkan sejak tahun 2012, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2021 tercatat sebagai tahun tertinggi jumlah kasus kekerasan berbasis gender yang terkumpul.
Pemahaman terhadap kesetaraan dan keadilan gender mulai direalisasikan secara perlahan-lahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesetaraan kesempatan pendidikan yang dijamin oleh pemerintah. Tapi hal ini tentu belum terjadi secara merata. Ketidakadilan masih sering terjadi, larangan-larangan yang dibebankan oleh orang tua terhadap anak perempuan dan laki-lakinya tidak jarang malah membentuk jurang perbedaan yang akan melahirkan ketidakadilan gender ketika mereka beranjak dewasa. Oke, selanjutnya adalah discussion session, di mana teman-teman boleh banget berpendapat. Nah, sebelum berpendapat, diharapkan teman-teman raise hand dulu biar nggak bertabrakan saat menyampaikan pendapat. Misal mau berpendapat dari sekarang, boleh raise hand dulu. Untuk Alvina Dwi Nur Laila, boleh disampaikan pendapatnya atau mungkin mau sharing pengalaman? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sangat setuju dengan kesetaraan gender karena di sini kita lebih mengakui bagaimana hak asasi manusia diberlakukan dalam masyarakat kita, seperti itu. Bener banget, aku juga setuju sama yang diomongin Alvina, kesetaraan gender ini memang penting sekali ya. Apalagi di mana Indonesia ini kalau dilihat-lihat tuh miris banget pengetahuan tentang kesetaraan gendernya. Jadi kesetaraan gender di Indonesia ini perlu digalakkan. Nah, untuk Amanda Putri, silahkan. Oke, makasih ya kakak-kakak semua udah ngizinin aku buat ada di discussion session ini. Nah, kalau aku sih, kan aku masih di lingkup SMA ya, di lingkup sekolah. Jadi, kalau misal ngomong tentang kesetaraan gender ini, yang aku rasain itu ketika ada di sebuah organisasi, bahkan bukan cuma organisasi yang lingkupnya luas kayak OSIS, di organigram kelas kayak pengurus kelas, BPH kelas itu juga kayak berasa kesetaraan gendernya gitu. Kayak contohnya, eh kalau di Indonesia itu kan kita kan ngomongin kesetaraan gender itu kan karena kita memperjuangkan hak perempuan ya, apa dominasinya itu kita tentang perempuan gitu kan. Nah, sama gitu ketika di SMA ini di sekolah ini misal nih perempuan yang memimpin suatu kelas gitu, itu tuh stereotip orang-orang yang ada di kelas itu tuh beda gitu. Kalau misal cowok yang dipimpin itu kebanyakan orang-orang mikirnya ya, oh dia pemimpin gitu. Tapi kalau misal cewek yang mimpin tuh kebanyakan dianggap remeh atau enggak kalau misal si cewek ini mimpin selalu kayak yang ih bosi banget yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak kesetaraan gender dari hal-hal kecil yang bahkan lingkup sekolah aja itu menurut aku masih minim banget kalau buat di Indonesia gitu sih, Kak. Bener-bener, jangankan aku izin menanggapi ya, jangankan di lingkup sekolah kamu, bahkan di kampus pun aku pernah nemuin adanya diskriminasi sama perempuan gitu loh. Waktu itu berdasarkan pengalaman aku juga pernah kejadian kayak gitu. Em, ada ada orang yang ngeremehin perempuan ngomong kalau
biasanya pemimpin laki-laki, ngapain sih perempuan, coba itu tunjuk yang laki-laki aja buat yang jadi pemimpin, padahal dirinya sendiri itu perempuan gitu loh. Kayak kok merendahkan sesama perempuan, kenapa gitu loh, padahal sekarang udah zamannya perempuan bisa jadi pemimpin gitu kan. Itu bener-bener disayangkan banget sih. Kalau tanggapan kamu ada kejadian diskriminasi terhadap perempuan gitu, tanggapan kamu di sekolah tuh gimana? Boleh, Amanda Putri. Iya Kak, apa ya, karena mungkin kita tuh nggak bisa ngubah stereotip yang udah berlangsung-langsung dari zaman dulu gitu, karena butuh proses juga. Tapi ternyata ya ketika sosial media udah seberpengaruh itu di zaman sekarang, tapi untuk kita menyuarakan kesetaraan gender tuh masih sangat sulit gitu. Jadi apa ya, kalau misal kita kayak istilahnya kayak di roasting gitu kan, kayak ih ya kenapa ya, emang bener kan cewek tuh nggak bisa gini gini gini. Terus kita mau ngelawan juga capek sendiri gitu istilahnya. Aku pribadi, mereka udah kedoktrin hal seperti itu gitu. Jadi susah untuk mengubah pemikiran orang-orang yang udah tertanam dari kecil gitu. Oke, paham sih, karena relate juga. Untuk Salsabila Atifah, boleh silahkan untuk berpendapat. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Aku juga setuju banget atas pendapat-pendapat teman-teman yang lainnya, karena menurut aku eh, penting bagi kita untuk mengubah persepsi bahwa setiap gender itu punya kesempatan yang sama. Dalam artian stereotip ini emang masih berlaku sampai sekarang juga. Dari situ juga aku berharap bahwasanya mungkin nanti di beberapa organisasi itu bisa menilai individu berdasarkan kualifikasi dan juga prestasi, bukan jenis kelamin. Dan menurut aku juga, untuk pendapat aku, solusi terkait hal-hal tersebut tadi, selain dari emang harus kesadaran pribadi juga, mungkin bisa dari diri kita sendiri sebagai perempuan untuk lebih nge-improve diri kita lagi, mulai dari berbagai pelatihan atau mungkin ikut berbagai komunitas atau organisasi, karena kita juga tahu di luar sana tuh udah banyak banget komunitas yang emang isinya para perempuan-perempuan yang mulai dari banyak ngadain berbagai keterampilan bareng-bareng yang dimana uh, woman support woman, intinya mereka pengen perempuan itu lebih nge-improve diri sendiri, lebih bikin mereka bahwa perempuan itu bisa, bikin mereka percaya diri ke depannya. Kayak gitu sih menurut aku. Oke, sebenarnya makasih untuk Kak Salsabila Atifah. Bener, aku setuju. Menurutku solusi yang paling relevan untuk dilakukan saat ini ya kayak sosialisasi-sosialisasi kayak gitu sih. Karena ya biar seenggaknya kalau sosialisasi kita bisa langsung langsung interaksi sama banyak orang. Jadi kita nggak perlu menjelaskan ke satu persatu orang gitu. Jadi barangkali sosialisasi itu bisa merubah persepsi banyak orang dalam sekali waktu gitu. Oke, ini untuk Alvina Dwi Nur Laila, boleh berpendapat. Baik, terima kasih. Jadi, aku juga setuju banget sama yang sudah dibahas sama teman-teman. Cuman di sini cuman ingin menambahkan aja bahwa selain dari diri kita yang mengikuti kegiatan dan menyuarakan, kita tuh juga bisa untuk sebagai contoh untuk kesetaraan gender. Soalnya nih dalam kasus yang aku temui dulu waktu SMA, aku juga gagal jadi ketua OSIS karena aku perempuan. Dan saat di perkuliahan, aku menemui kasus di ketua BEM-ku sendiri yang dianggap remeh karena perempuan. Nah, menurutku di sini bukan hanya sosialisasi yang berperan, tapi bagaimana cara kita membentuk figur yang disegani oleh seseorang. Jadi kembali lagi ke diri sendiri yang
ingin menginfluence atau mempengaruhi orang lain bahwa kita tuh bisa berdiri sebagai perempuan. Itu untuk menyetarakan gender perempuan. Namun di sisi lain, dari sudut pandang laki-laki juga, sebenarnya itu laki-laki memiliki egoisme yang tinggi. Mostly ya. Nah, mereka itu sering beranggapan bahwa perempuan-perempuan yang seperti itu, mereka itu ingin melawan sesuatu atau ingin merendahkan harga diri si laki-laki. Padahal pada kenyataannya kita hanya ingin mencapai kesetaraan gender yang kita impikan seperti itu. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Untuk Kak Arya, boleh langsung berpendapat. Halo, selamat malam semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Baik, terima kasih. Kebetulan saya laki-laki di sini sebagai seseorang yang ingin mengeluarkan pendapat. Kebetulan saya sekarang sedang berada di lingkungan perkebunan dan di sini didominasi pekerjaan semua oleh laki-laki. Kemudian sangat sedikit sekali ada seorang perempuan atau wanita yang bekerja di lingkungan perkebunan ini. Jadi, menurut apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan, sebenarnya seorang laki-laki yang mungkin saat ini sedang dianggap lebih berkuasa dari misal saat memegang pekerjaan atau memegang tanggung jawab yang biasa dipasrahkan oleh seseorang. Nah, dalam hal ini di perkebunan ini sangat dijarangkan oleh perempuan karena apa ya? Di sini tuh seperti laki-laki tuh punya fisik yang lebih, kemudian bisa memimpin banyak orang. Nah, tapi di sisi lain juga sebenarnya ada perempuan yang mampu juga untuk melakukan hal itu. Cuman di dalam pandangan seseorang ya yang pimpinan laki-laki, perempuan itu selalu dianggap sebagai pembantu saja gitu. Nah, lebih baik kamu jadi asisten aja atau sekretaris saja ya, sejenis bantu-bantu pimpinan saja. Jadi untuk memimpin seseorang itu seperti halnya kayak perempuan itu apakah memang bisa dianggap mampu. Nah, menurut kalian sendiri di lingkungan yang penuh diperlukan fisik, kemudian banyaknya mengatur seseorang, kemudian pembagian banyaknya apa ya namanya bertemu seseorang, banyaknya bersosialisasi dengan orang, kemudian yang semua isinya diperlukan oleh laki-laki. Apakah memang sebenarnya perempuan ini diperlukan untuk lingkungan perkebunan ini? Mungkin teman-teman yang lain bisa berpendapat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Arya tanggapannya. Untuk Amanda Putri boleh menanggapi pendapat dari Kak Arya. Oke, terima kasih Kak. Untuk tanggapannya dari Kak Arya tadi ya. Eh, Kalau setahu aku sih ya, Kak, kita ini perempuan-perempuan di Indonesia ini menyuarakan kesetaraan gender tuh memang sih, memang kita selalu di counter baliknya itu pakai hal-hal yang berbau fisik kayak misal ya cewek bisa nggak ngangkat galon, cewek bisa nggak nguli gini-gini. Cuma kan emang dari sananya emang cewek tuh nggak sekuat laki-laki dan kita memang mengakui hal itu gitu. Cuma kan yang dimaksudkan kita dalam kesetaraan gender ini kan adalah hak hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama gitu kan. Nah, kalau misal
untuk terjun yang di perkebunan kalau nggak salah, perkebunan itu aku kurang tahu lebih dalamnya. Cuma kan kayaknya itu juga memerlukan fisik yang lebih kan, dan mungkin emang laki-laki gitu yang pas untuk posisi itu. Nah, lagi-lagi aku mau ngasih contoh di sekolah aku sendiri karena aku masih SMA. Kalau kan aku ikut OSIS ya. Nah, kalau di OSIS ini kita tuh udah tersistem gitu kalau misal ada suatu acara yang masuk di divisi peralatan itu pasti didominasi oleh laki-laki. Kenapa? Karena divisi peralatan itu emang kerjanya yang berat, yang emang ngangkat-ngangkat kursi, meja, dan yang lain-lain gitu. Tapi untuk koortnya atau untuk ketua pelaksananya itu kita mencari orang yang berkompeten aja sih. Jadi kita nggak membatasi cewek atau cowok. Cuman kalau emang yang berkenaan dengan fisik itu kita emang udah auto gitu, udah otomatis kita bakalan nyari yang cowok gitu sih. Tapi kalau misal yang di perkebunan itu apakah misal eh, cewek berkompeten atau enggak? Ya mungkin cewek, maksudnya mungkin ada juga, dan emang ada mungkin yang di perkebunan itu cewek gitu. Cuma kalau masalah untuk terjun di lapangannya ya balik lagi bakalan didominasi oleh laki-laki gitu, karena dari sananya laki-laki emang fisiknya dibuat lebih kuat daripada perempuan, seperti itu sih Kak. Oke, selanjutnya untuk Alvina boleh menanggapi. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya juga setuju yang dikatakan oleh Amanda Putri. Sebagai di lapangan pekerjaan, sebenarnya dalam konteks kesetaraan gender kita memiliki peluang yang sama, entah di pekerjaan secara fisik maupun pikiran atau apapun itu. Tapi kalau di menggunakan konsep kesetaraan gender itu kita tidak melihat dari jenis kelaminnya, tapi bagaimana dia berkompeten dalam suatu pekerjaan itu. Nah, berhubung karena yang dicontohkan adalah di perkebunan, jadi umumnya itu yang dapat bekerja dalam tekanan fisik yang seperti itu mostly cowok. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga memiliki potensi yang sama walaupun pekerjaan itu menyangkut fisik seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Alvina. Untuk Ilma, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut aku sendiri sih setuju ya. Emang fisik perempuan sama laki-laki itu emang beda. Maksudnya punya kekurangan dan kelebihan sendiri kan. Nah, ya kalau kerja ke apa tadi perkebunan itu emang kebanyakan itu emang di, aku akui sih emang kebanyakan laki-laki. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau perempuan itu juga bisa, karena kan perempuan sekarang itu apa ya, kayak fisiknya tuh nggak selemah itu kalau menurut aku sendiri ya. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya meskipun pekerjaan lapangan ini didominasi oleh cowok, yang biasanya sama cowok, yang perempuan diremehin ya kadang di pekerjaan lapangan ini, sebenarnya nggak perlu sampai kayak gitu, karena perempuan pun kadang ada yang berpotensi atau yang mampu bekerja di lapangan atau melakukan pekerjaan berat ya. Jadi selagi seorang perempuan itu mampu, kenapa kok nggak dikasih kesempatan? Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Oke, berhubung waktunya terbatas,
aku bakal akhiri diskusi session ini sampai di sini. Terima kasih banyak dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah bersedia hadir dalam diskusi session kali ini. Semoga next kita bisa berjumpa lagi di diskusi session yang lain. Oke, aku akhiri di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Kak. Maaf ya, Terima tadi ada kasih. kendala. Selamat malam. Terima kasih teman-temannya Haniza. Kulum-kulum kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.